Berlatar di sebuah gedung apartemen, kisah akan berfokus pada seorang ibu single parents bernama Ana dan anaknya yang bernama Sin. Saat ini mereka hidup bahagia meski tanpa kehadiran sosok seorang kepala rumah tangga. Bukan karena cerai atau ditinggal pergi begitu saja, sang suami ternyata meninggal dunia akibat sebuah tragedi tsunami hebat yang melanda wilayah ini beberapa tahun lalu. 엄마 이거 비밀번호 안 켜지는데? 야, Selesai membersihkan beras, Ana yang sedang menemani anaknya menggambar pun dikejutkan dengan tsunami yang sudah mencapai lantai apartemennya. Yang di tengah kepanikan itu, ia dihubungi oleh seseorang misterius. Entah siapa orang itu, tapi yang pasti Ana disuruh untuk mengevakuasi diri ke atas gedung karena dia akan segera menjemputnya. Setelah mengambil obat milik anaknya, mereka pun berlari keluar dari apartemen. Sempat berniat menggunakan jalur tangga umum, mereka terpaksa menggunakan jalur lain karena memang tangga tersebut sudah dipenuhi oleh penghuni lain yang juga melakukan evakuasi. Melihat tangga lain yang akan dilalui tertutup barang-barang, Ana lantas mencoba untuk melewatinya apakah aman atau tidak. Namun karena jumlah barangnya terlalu banyak, Ana terpaksa harus kembali ke tangga umum. Namun ketika akan kembali, Sin malah ikut masuk ke dalam salah satu kamar apartemen bersama orang-orang. Sehingga Ana yang tidak mau terpisah dengan anaknya pun lekas mencari anaknya ke dalam, tapi tiba-tiba ya, gelombang tsunami besar datang menghantam lantai tersebut. Selain kehilangan sang anak, Ana juga kehilangan obat-obatan yang dibawanya. Yang di tengah kepanikan tersebut, Ana berhasil menemukan sang anak yang sudah terkulai lemas tak berdaya, disusul dengan kedatangan seorang pria misterius yang memang bermaksud menyelamatkan mereka berdua. Pria misterius tersebut bernama Son Hye-jo. Setelah menyelamatkan mereka, ia menjelaskan perihal alasan kenapa tsunami ini bisa terjadi, bahwa sekitar 3 jam lalu ada sebuah meteor menabrak Antartika dan dampaknya kini sedang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Singkatnya, ini adalah hari terakhir bagi manusia karena sepenuhnya bumi akan terendam oleh air. 환생 인류는 오늘 끝났어요. Disinilah kita juga akan diberitahu terkait latar belakang Ana yang ternyata adalah seorang peneliti AI yang bekerja untuk sebuah proyek rahasia. Alasan kenapa dirinya terpilih untuk diselamatkan karena Ana dapat menciptakan manusia berteknologi AI yang dapat berkembang biak, yang mana hasil karyanya itu adalah Sin yang ternyata bukan anak kandungnya. 그냥 말씀하세요. 저는 그렇게까지는 잘 몰라요. Perlu diketahui pada masa ini hanya Ana dan satu rekannya bernama Hyunmo sajalah yang dapat menciptakan manusia AI. Ana mengurus anak laki-laki sedangkan Hyunmo anak perempuan, di mana kini Hyunmo dan anak perempuan tersebut dinyatakan telah tewas akibat tenggelam, sehingga satu-satunya harapan untuk umat manusia hanyalah Ana seorang diri. 3시간 전에 남극 대륙에 소행성이 충돌했어요. 얼음이 전부 녹아서 바닷물이랑 같이 북쪽으로 올라오는데 Setelah mendengar penjelasan dari Hejo, Ana pun berusaha meyakinkan Hejo bahwa manusia berteknologi AI ini belum sempurna karena harus mengenal cinta, empati, rasa kehilangan, dan kasih sayang dari orang tua. Sehingga jika Sin digunakan untuk sampel utama dalam menciptakan umat manusia baru, maka teknologi ini dipastikan tidak dapat berkembang biak. 거기서 임무 떨어질 거예요. 잠깐만. Pembicaraan pun terhenti karena Sin kebelat ingin buang air besar. Ana dengan cepat membawanya ke salah satu kamar yang kebetulan tidak ada penghuninya. Sambil menunggu hajat anaknya selesai, ia pun meminjam HP milik Hejo untuk menanyakan kabar keluarganya. Masalah baru pun muncul saat saluran gas LPG mengalami kebocoran. Sadar bahwa sebentar lagi akan terjadi ledakan, mereka dengan cepat keluar dari sana untuk menyelamatkan diri, tetapi
Karena akses jalan terhalang oleh api, Hejo terpaksa menaiki balkon untuk naik ke lantai berikutnya. Saat Ana akan menyerahkan Shin agar si anak naik lebih dulu, Shin malah berontak yang membuat Ana hilang keseimbangan sehingga beruntung Ana berhasil selamat dan berenang menuju balkon terdekat. Saat menaiki tangga yang sudah terendam air, ia mendengar suara tangisan seseorang yang terjebak di dalam lift. Tak tega jika harus membiarkannya, Ana langsung mencari barang berguna untuk membuka lift, namun tidak jadi membawa barang itu karena takut ketahuan oleh dua orang jahat yang sedang menjarah satu persatu kamar apartemen. Alhasil, Ana pun kembali menuju lift dan berusaha membuka pintunya dengan tangan kosong yang karena tinggi air sudah mencapai sekitar 80%, ia pun tentu sangat dibuat kesulitan hingga pada akhirnya gagal menyelamatkan orang itu. Tak lama, Ana ditemui Hejo yang memintanya untuk segera menemui Shin. Melihat anaknya kejang-kejang, ia pun jadi panik karena telah kehilangan obatnya. Dengan cepat, Ana membawa si anak ke salah satu kamar yang dihuni oleh sepasang kakek nenek untuk membuat obat penawar dari jus jeruk yang dicampur garam. Setelah menyelamatkan Shin, Ana mendapati hujan deras akhirnya berhenti dan air terlihat mulai tenang. Hejo memberitahu Ana bahwasannya nanti mereka akan dibawa ke sebuah tempat aman sementara untuk berlindung dari bencana ini. Dari situ, Ana akan diberangkatkan ke laboratorium luar angkasa dengan para ilmuwan dari seluruh dunia. 개척제 임시 보고서가 있는데 최종 목적지는 안나시만 간다고 들었어요. Singkatnya, hari ini juga merupakan hari terakhir Ana bertemu dengan Shin karena pihak dari proyek akan mengambil semacam memori dari kepala si anak karena tujuan anak itu diciptakan tidak lebih hanya agar AI dapat mempelajari hubungan interaksi antara anak dengan sosok ibu melalui pengalaman nyata dengan manusia. Tak lama, hujan deras pun kembali terjadi yang membuat Ana dan Hejo bergegas pergi keluar dari kamar. Dalam perjalanan menuju atap gedung, Ana melihat ada pasangan suami istri yang sedang butuh pertolongan. Namun, ia terpaksa menghiraukannya karena sudah kehabisan waktu. 죄송합니다. Sesampainya di atap gedung, di sana sudah ada tim penyelamat yang akan menjemput Ana. Tidak seperti perkataan Hejo sebelumnya, ternyata tidak ada yang namanya tempat aman dan memori pada kepala Shin akan diambil saat ini juga. Hejo memberitahu bahwa dirinya terpaksa melakukan ini karena Ana tidak seperti Hyunmo yang sebenarnya memilih mati daripada harus menyerahkan anak perempuannya. 작별 인사 잘하시고. 잠깐만요. Ana pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat Hejo dihabisi oleh tim penyelamat. Ia memeluk Shin untuk yang terakhir kalinya dan langsung berangkat dengan tim penyelamat menuju lokasi peluncuran. Dalam perjalanan menuju laboratorium luar angkasa, Ana diberitahu oleh salah satu peneliti bahwa tidak lama lagi pecahan meteor akan jatuh ke bumi sehingga Ana dan para peneliti jadi satu-satunya harapan untuk menciptakan peradaban baru dengan memanfaatkan memori Shin selaku bahan utama dalam menyempurnakan anak manusia berteknologi AI. 어떻게 하실 건가요? 실험체는 아이를 찾으려는 과정에서 많은 장애물을 마주해요. Karena proyek anak sudah selesai, tugas anak ke depannya adalah menciptakan replika simulasi sosok ibu untuk melatih AI dalam memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun hal tak diduga seketika terjadi saat pecahan meteor menabrak bagian mesin roket dan ya, entah apa yang sebenarnya terjadi, Ana pun sadar-sadar kembali ke waktu semula tepat saat tsunami baru mencapai ketinggian kamar apartemennya. Sama seperti waktu itu, Ana dihubungi seseorang yaitu Hejo, menyuruhnya untuk segera melakukan evakuasi. 엄마, 내가 어제 꿈에서 본 거 그린 거 있는데 보니까 어쩔까? Saat sedang berkemas itulah, Ana dibuat kesal oleh Shin yang ingin Ana menyempatkan waktu untuk melihat foto di dalam galeri ponsel. Entah foto apa itu, ia sama sekali tidak memperdulikannya dan mulai berkemas untuk pergi. 우리 유진이도 제일 중요한 자산이니까. 그게 언젠데요?
Di tengah kepanikan itulah Ana akhirnya mulai teringat jika kejadian ini pernah dirinya alami, sehingga untuk menyelamatkan Shin yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, ia pun tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, yaitu menyerahkan si anak untuk dikorbankan. 어제도 6살이고 어제도 6살이고 뭐라고 하는 거야? 너 빨리 옆에 일로 와. Setelah meminta maaf pada Shin yang menangis di dalam lemari, Ana pun langsung membawanya keluar tepat saat gelombang tsunami besar datang dan... Ya, Ana yang telalap dengan cepat berenang menuju ke permukaan. Sesaat setelah membiarkan Shin naik lebih dulu, ia kehilangan anaknya tersebut yang pergi entah kemana. Melihat ada sosok anak kecil yang tenggelam, ia pun terpaksa harus berenang demi memastikan apakah itu Shin atau bukan. Tapi tiba-tiba... Saat kembali sadar setelah tertabrak mobil, Ana sudah berada di depan salah satu kamar apartemen dengan Hejo yang telah menolongnya. Mendengar anaknya hilang, Hejo pun menunjukkan foto anak kecil yang dipastikan bahwa itu adalah Shin. Terlihat sudah melakukan evakuasi dengan para warga. Karena terus didesak untuk melakukan evakuasi lebih dulu, Ana yang jadi curiga jika Shin sudah ditangkap pun lekas mengambil sebilah pistol dari jaket pria tersebut dan menginterogasinya terkait di mana anaknya saat ini. Tapi tiba-tiba... Ya, Ana pun nyaris terlempar ke dalam air akibat ledakan gas tersebut. Meski Hejo berusaha menyelamatkannya, ia memilih untuk lompat saja karena tidak mempercayai perkataan pria itu. Dengan cepat, Ana berenang menuju tangga terdekat dan mulai mencari keberadaan anaknya seorang diri. Baru saja akan menaiki tangga, Ana mendengar tangisan seseorang dari dalam lift dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia mengambil gagang empelan dan berusaha sekuat tenaga dengan memanfaatkan barang seadanya tersebut. Ternyata orang yang Ana selamatkan saat ini adalah gadis cilik bernama Jisoo yang merupakan cucu dari pasangan kakek nenek. Setelah keduanya mengganti pakaian agar tidak kabulusan, ia memutuskan untuk mencari keberadaan dua orang penjahat karena bisa jadi Shin ditangkap oleh mereka. Sesampainya di depan salah satu kamar tempat kedua penjahat itu menjarah, Ana seolah mendapat penglihatan masa depan yang mana dirinya diseret dan hampir tewas oleh salah satu penjahat. Entah dejavu atau bukan, ia yang sadar jika kamar itu dihuni oleh si pasangan kakek nenek pun lekas mengambil sebuah palu untuk jaga-jaga, tetapi... Beruntung Hejo datang tepat waktu dan menghajar kedua penjahat itu. Saat Ana akan pergi dari sana, ia seketika dibuat ngahuleng tarik saat si nenek tiba-tiba memberikan botol berisi jus jeruk yang dicampur garam. Entah bagaimana si nenek seolah mengetahui tentang ini. Ana yang tidak mengerti dengan hal itu pun bergegas melanjutkan pencarian terhadap anaknya itu. Setelah keduanya berpencar untuk mempercepat proses pencarian, Ana tak sengaja menemukan coretan pada tembok yang membuatnya teringat jika Shin sempat mengirimkan gambar hasil karyanya yang karena Shin pada waktu itu memaksa Ana untuk melihat gambar tersebut, ia pun jadi penasaran untuk melihatnya yang ternyata... Ya, itu adalah gambar wajah Ana sebelum berpisah waktu itu. Bukan hanya satu, gambar dengan tema tersebut ada berjumlah ribuan di galeri ponselnya. Yang itu berarti dirinya sudah sering mengalami kejadian ini. 어제도 6살이야? Tak lama, Ana pun seketika teringat jika Hejo sempat menemukan Shin di salah satu kamar. Saat pergi untuk memeriksa, ia curiga jika anaknya kini sedang bersembunyi di dalam lemari, tetapi... Ana pun ditangkap oleh petugas evakuasi yang akan membawanya. Dalam kondisi lemas, ia memberitahu Hejo terkait nasib pria itu yang ujungnya akan tewas dihabisi oleh petugas. Ana mengingatkan Hejo jika mereka sudah ribuan kali mengalami kejadian ini dan jika dirinya tertangkap, maka hal yang sama akan kembali terulang.
좀 나와봐요. Alhasil, Hejo yang mendengar hal itu pun seketika teringat pada nasib yang sering dialaminya sehingga 에이! beres dengan petugas, Ana yang sudah mulai pulih pun memberitahu Hejo jika pemberontakan yang dilakukan mereka sebenarnya juga sudah sering terjadi dengan endingnya tetap sama yaitu kematian. Namun yang membuat Ana tak habis pikir adalah ia tidak pernah menemukan Shin yang bersembunyi, bahkan untuk saat ini pun tidak tahu di mana keberadaan anaknya. 우리 이 얘기도 처음 아니에요. 엄마가 또 자기 버릴까봐. Mendengar hal tersebut, Hejo pun berpendapat jika Shin bisa jadi sudah mengetahui hal ini sejak lama dan pasti ada alasannya kenapa anak itu bersembunyi. Sehingga untuk mengungkap fakta di balik kejadian ini, menurutnya Ana harus menemukan Shin terlebih dahulu yang besar kemungkinan menunggunya di suatu tempat. 수천 번을 사라진 거면 엄마가 싫은 게 아니라 자기를 찾아주길 기다리고 있는 거예요. Tanpa buang waktu, Ana langsung melakukan pencarian dibantu Hejo yang mengalihkan perhatian. Setibanya di atap gedung, ia sempat dibuat putus asa karena tidak menemukan keberadaan sang anak. Sampai ketika menyadari jika di sana terdapat satu lemari bekas, Ana pun memutuskan untuk memeriksanya yang ternyata ya, di dalamnya terdapat Shin yang kini tak sadarkan diri akibat belum minum obat. Ana dengan cepat memberinya air pemberian dari si nenek, yang mana itu perlahan membuat Shin pulih kembali. Di sana Ana akhirnya mengetahui semuanya bahwa ia dulu telah berjanji akan kembali dan meminta Shin untuk menunggunya di dalam lemari itu. Sedangkan alasan kenapa fenomena ini bisa terjadi, rupanya pada saat roket menabrak meteor, waktu itu Ana telah tertusuk puing-puing tajam dan dalam kondisi sekaratnya ingin peneliti yang selamat mengambil kesadarannya untuk bahan eksperimen simulasi AI sosok ibu, sehingga dapat diambil kesimpulan jika Ana yang saat ini kita ketahui masih hidup sebenarnya sudah lama mati. Tak lama, Ana pun dikejutkan oleh kemunculan helikopter yang datang untuk menjemputnya, yang karena simulasi ini akan gagal jika dirinya dibawa pergi oleh para petugas. Ia pun meminta Shin agar nyemplung duluan ke dalam air, sedangkan dirinya akan berusaha menghadang para petugas tersebut. Berkat cinta tulus yang ditunjukkan Ana kepada Shin, AI pun akhirnya mendapatkan data lengkap emosional manusia untuk sistem dapat membuat keputusan. Sehingga dengan berakhirnya simulasi tahap ibu ini, secara tidak langsung Ana juga telah menciptakan sejarah baru dalam konteks kemajuan teknologi, dan tugas para peneliti yang masih hidup di laboratorium luar angkasa adalah menciptakan peradaban umat manusia baru. Tamat, ending yang sangat membagongkan.